mana stres itu yang sifatnya baik. Kita bisa bilang stres yang positif. Yang tadi yang negatif tadi itu yang nggak bisa mengelola itu ya. Nah ada juga stres yang negatif. Per 40 detik itu ada 1 orang yang bunuh diri. Bahkan seserius itu ya, udah masalah global, masalah dunia. Lalu kita turun, karena dengan begitu saya bisa mengakhiri nih beban saya. Setelah itu kan saya nggak berpikir lagi. Tapi ya itu tadi, dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast. Tentu saja di channel YouTube kesayangan kita, Maklumat ID, yang membedah fenomena kehidupan sehari-hari yang kami kemas secara kritis, edukatif namun solutif, bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema kita kali ini adalah mengatasi stres di tempat kerja, belajar dari meningkatnya kasus bunuh diri akibat beban pekerjaan. Dan di studio UMSIDA telah hadir narasumber kompeten kami. Dia adalah Sekretaris Prodi Sarjana Fakultas Kedokteran UMSIDA, Dr. Erlina Kanovitasari, MBiomed AIFO K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Rista. Selamat pagi. Terima kasih undangannya untuk hari ini. Saya bisa hadir di acara hari ini. Semoga yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat ya Mbak ya. Amin, insya Allah demikian. Ini cantik sekali nih ya dokter yang satu ini ya, masih muda nih ya. Masih muda, cantik, berprestasi gitu ya dok. Alhamdulillah, semua perempuan pasti cantik. Oh gitu ya dok ya. Ya ini dok, ngomong-ngomong ini soal pekerjaan ini ya. Ini kan tren sesuai tema kita ya, tren bunuh diri ini kan di Indonesia nih cenderung naik terus ini ya. Ini karena ini salah satunya ini ya akibat dari beban pekerjaan ini kan. Dokter itu kan juga sebagai dokter juga itu kan hektik gitu kan, pasti akan stres ya karena banyaknya pekerjaan. Ini apa nih dok solusinya untuk mengatasi stres yang berkepanjangan? Ya pasti dok, apalagi kalau operasi gitu kan ya. Betul. Dan sehari kan bisa 2 atau 3 operasi gitu. Itu apa ini dok tipnya ini? Oke. Mungkin sebelum kita bahas tip ya Mbak, kita kenalan dulu nih apa yang dikatakan dengan stres, apa yang dikatakan yang stres beban kerja. Nah seperti itu apa? Jadi kita tahu dulu nih, stres itu merupakan suatu tuntutan. Nah, di mana itu kita itu dituntut supaya bisa menghasilkan sesuatu, dituntut supaya kita bisa memproduksi sesuatu. Nah, di mana tuntutan-tuntutan itu tidak ada yang realistis, ada yang tidak realistis. Itu makanya nanti kedepannya bisa menjadi yang namanya stres. Karena tadi stres itu kita bagi 2. Yang pertama, stres yang sifatnya positif, di mana tuntutan tapi akan menjadi motivasi untuk kita jadi lebih baik. Nah, itu yang kedua, ada stres yang negatif, Mbak. Ya, ini yang biasanya kita kenal di sehari-hari. Jadi stres yang bisa menimbulkan mungkin kelelahan fisik atau stres yang menimbulkan depresi. Nah, yang seperti itu yang akhirnya berakhir ke bunuh diri. Nah, seperti itu ya. Betul. Jadi ini yang melatar belakangi stres itu sendiri nih akibat banyak beban gitu ya. Dan itu bukan hanya pekerjaan ya, tapi juga mungkin masalah keluarga atau itu faktor-faktor lain ya, mungkin dari pergaulan juga di dalam antar teman atau apa kan seperti itu ya. Ini kalau makna stres sendiri dalam dunia medis apa ini ya dok ya? Nah itu, jadi kembali lagi stres yang setelah saya jelaskan tadi, stres itu poin utamanya adalah sebuah tuntutan di mana tuntutan itu memang yang harus kita laksanakan Mbak. Nah tuntutan yang harus ada target kan biasanya ya, tuntutan seperti itu. Tapi stres sendiri kita harus maknai ada 2 hal, di mana stres itu yang sifatnya baik, kita bisa bilang stres yang positif. Yang tadi yang negatif tadi itu yang nggak bisa mengelola itu ya. Nah ada juga stres yang negatif, yang hasilnya juga pastinya negatif kan ya Mbak ya. Nah stres yang positif pasti hasilnya lebih bagus. Karena apa? Ada stres nih, ada tuntutan. Akhirnya kita termotivasi untuk lebih baik, termotivasi untuk misalnya kalau sekolah berarti harus lebih cepat lulus, harus selesai, atau mungkin mau lanjutkan sekolah lagi. Nah seperti itu kan motivasi yang bagus atau stres yang bagus. Tapi kalau stres yang tidak bagus Mbak, akhirnya kan nanti bisa jatuh ke dalam keadaan depresi yang berakhir nanti ya kita kenal dengan bunuh diri tadi, salah satu contohnya. Berarti ini makna stres secara general ini ya? Ya betul, secara general stres itu seperti itu.
Nah ini kalau dokter sendiri bagaimana sih mengelola stresnya, seperti pertanyaan saya tadi yang pertama tadi ini? Jadi pengelolaan stres itu sebetulnya stres sendiri kan dari banyak faktor ya Mbak ya. Jadi ada faktor yang biologis, terus ada yang faktor psikis ya kita bilangnya, atau faktor spiritual. Nah itu tergantung dari mana sih faktor itu. Kita harus tahu dulu sumbernya stres itu dari mana, sehingga kita bisa melakukan pengelolaan stres itu. Nah itu dulu harus kita kenalin, karena kan stres bisa dari dalam sama dari luar, dari lingkungan dalam maupun lingkungan luar. Kita cari dulu sumbernya, baru kita atasi stresnya. Ya mungkin kalau dokter udah tahu ya tuh bagaimana cara mengelola stres itu sendiri gitu ya. Tapi kan nggak semua orang, apalagi orang awam gitu ya. Maunya kalau anak-anak dari mereka punya anak, dan ada stres di sekolah atau dalam pergaulannya mereka, itu kan mereka nggak tahu apa sih deteksinya orang stres itu. Nah ini ciri-cirinya apa ini dok, yang harus diketahui oleh masyarakat umum ini ya? Betul. Memang jadi yang pertama harus kita kan sadar dulu ya Mbak ya, bener nggak sih orang ini lagi stres atau malah baik-baik aja. Nah yang kita harus pahami itu mungkin kita bedakan dulu ya Mbak. Jadi tingkat-tingkat stres dulu. Ada soalnya stres itu yang ringan. Jadi dia tuh cuman kayak cemas gitu, kayak takut gitu. Nah itu termasuk yang stres ringan. Yang kedua kita bedakan dengan stres yang mulai sedang nih, mulai meningkat nih. Nah apa aja? Nah mulai ada gangguan-gangguan seperti gangguan fisik, contoh kok tensi naik, kok ada gangguan pencernaan, ternyata kok sakit mah ya, gitu. Kok itu sudah sedang ya kalau sakit mah sama itu, udah sedang. Betul, itu udah termasuk sedang nih Mbak. Terus kalau udah mulai yang berat nih, nah udah mulai tidur yang nggak bisa tidur nih. Nah, akhirnya susah tidur yang berkepanjangan, gak cuma 1 kali, 2 kali, gak cuma 1 bulan, 2 bulan, bisa lebih dari itu bahkan. Berarti insomnia itu juga salah satu dari gejala stres sedang? Bisa jadi. Tapi walaupun gak selalu itu ya? Iya. Gak selalu juga tuh kan ya? Karena kan banyak faktor dari insomnia sendiri, tapi bisa itu juga pertanda, sign dari kalau orang itu udah mulai nih ada tanda-tanda stres, meskipun misal cuma 1 kayak gitu, atau misal 2, atau bahkan semua ada di orang itu betul sudah mulai kita harus warning ya Mbak ya, kita udah harus aware sama yang seperti itu kayak gitu. Itu yang sedang. Terus kalau yang berat? Betul. Nah berat ini itu yang sudah mulai dia menarik diri nih Mbak, menarik diri. Jadi aku udah nggak bisa nih kayaknya aku ngerjain ini gitu. Antisosial gitu ya? Sudah mulai, betul. Nah nanti akhirnya stres yang berkepanjangan ini akan jatuh ke dalam keadaan tadi depresi. Termasuk menjauhi keluarga sendiri. Itu bisa jadi gitu ya? Bisa. Makanya dia sudah antisosial Mbak. Antisosial kepada lingkungan. Entah dia kalau bekerja ya di tempat kerja, kalau dia bersama keluarga ya sama keluarganya. Nah itu nanti setelah itu berkepanjangan tidak segera diatasi akan menjadi yang namanya depresi, dan salah satunya ya bunuh diri itu. Bisa ke yang paling terburuk ya. Betul. Itu bunuh diri seperti itu ya. Betul. Jadi kalau orang tua itu kalau warning ketika nggak hanya orang tua tapi keluarga ya, kalau ada anggota keluarganya punya ciri-ciri seperti itu apa yang harus dilakukan oleh mereka nih dok? Nah betul, jadi kalau misalnya ada kayak gitu, itu yang pertama pasti kan harus aware. Nah jadi jangan cuek nih sama orang sekitar gitu, kita harus peduli. Sekecil apapun gejalanya itu ya. Bahkan dia cuma cemas nih, aduh kok saya ini ya grogi nih gitu. Itu sudah mulai, itu stres ringan loh gitu, simple tapi banyak orang yang nggak peduli. Itu perilakunya gimana ya kalau cemas kayak gitu ya? Untuk mendeteksinya kan cuman kadang-kadang kan cemas kan kita juga nggak tahu kalau orang tuh cemas atau enggak gitu ya. Betul. Jadi kita bisa lihat nih, misal dia cemas ya. Salah satu contohnya aja sudah mulai berkeringat, keringat dingin, sudah mulai dada berdebar-debar. Nah kayak gitu itu juga sudah salah satu contoh cemas. Itu makanya kita harus tadi aware ya, kita balik lagi memang harus aware sama hal-hal yang kecil aja kayak gitu, apalagi tanda-tanda fisik yang besar. Contoh misalnya dia nggak kenapa-napa nih Mbak, kok tiba-tiba sakit kepala ya kayak gitu, tiba-tiba kok jantungnya berdebarnya kencang, tiba-tiba kok dia sudah mulai sesak nafas, padahal dia nggak punya asma nih. Kok mulai sesak ya gitu. Dia nggak punya penyakit riwayat sakit jantung, tapi kok mudah berdebar ya. Nah itu kita kan harus aware. Berarti mungkin bukan fisiknya yang sakit,
tapi mentalnya yang sakit, seperti itu. Itu harus kita aware juga ya. Jadi jantung berdebar tuh nggak harus itu punya penyakit jantung, tapi itu juga ada masalah juga ya. Betul, masalah mental. Tapi kadang-kadang gini, kalau orang-orang stres tuh ya, kenapa nih aku pusing aku tanpa sebab. Betul. Tapi dia sendiri kalau ditanya dia bilang nggak ada apa-apa sih. Padahal nggak apa-apa, memang sungguh nggak apa-apa gitu. Betul. Ya. Itu gimana ya Dok ya? Betul Mbak, memang ada hal-hal yang seperti itu. Jadi itu ada yang dinamakan satu, kita sendiri sadar bahwa misal saya sadar bahwa saya sakit. Saya tidak sadar bahwa saya sakit. Ada dua hal seperti itu memang. Ya enaknya kalau saya sadar saya sakit kan bisa berobat ya Mbak ya. Kita bisa ke psikiater, kita bisa ke psikolog untuk mendapatkan pengobatan, istilahnya seperti itu. Tapi ketika kita orang yang biasanya kita bilang namanya denial. Jadi enggak, aku nggak sakit kok, aku biasa aja. Enggak, kamu tuh sakit. Enggak, aku nggak sakit. Nah, orang-orang yang seperti itu yang memang kita harus memberikan pemahaman kayak gitu. Kita harus jelaskan kayak gitu, dan juga kita harus memberikan yang namanya mungkin yang edukasi ya. Zaman sekarang itu kan edukasi sudah bisa mulai internet, bisa lihat YouTube, kita baca-baca, scroll TikTok, Instagram atau media sosial yang lainnya. Ya, tapi kan nggak semuanya orang tua atau anggota keluarga kita yang memang paham, walaupun ada internet ini. Betul. Ini apa yang harus dilakukan mereka secara sederhana untuk mengantisipasi supaya nggak stres berkepanjangan pada anggota keluarga yang lainnya. Jangan dijawab dulu, kita minum kimas dulu biar lebih berstamina, lebih konsentrasi gitu. Monggo silakan. Terima kasih. Ya, kembali bersama saya Rista Arfiana Giordano di Maklumat Podcast, masih bersama Dr. Erlina. Ya Dokter, kita kembali membahas ya, temanya ini sangat seru ya dan hangat ini ya. Dan ini memang tema ini perlu ya kita memberikan edukasi kepada sahabat Maklumat Podcast dan juga masyarakat umum ya, yang memang mereka awam sih terhadap stres ini, karena memang di Indonesia ternyata buktinya banyak kasus bunuh diri yang memang semakin naik ini ya. Saya punya data dari kepolisian ini ya, secara nasional ini itu kan stresnya semakin tahun semakin naik dari 2022 sampai 2024, dari 600-an sampai 1288 tahun 2023 dan 2024 sampai mencapai 144.000. Ini kan sangat tinggi. Ini sangat tinggi dan juga ini sangat mengkhawatirkan ini ya Dok ya. Nah, jadi kembali tadi ke anggota keluarga atau teman kerja ini. Kalau ada teman kerja atau anggota keluarga kita yang mengalami stres yang seperti itu, sementara kita tidak mempunyai pengetahuan terhadap stres itu sendiri, apa cara sederhana itu apa ya Dok ya untuk mengatasi itu ya? Jadi memang kita yang pertama pastinya harus kenali dulu. Kita harusnya memang secara profesional, ini juga diajarkan di bidang saya secara tenaga medis, yaitu kita empati. Jangan simpati, jangan sekali-kali simpati. Jadi kita harus berempati untuk melihat, mendengarkan. Jika perlu diberikan solusi, kita akan berikan solusi. Jadi kita yang aktif ya harusnya. Betul. Makanya tadi balik lagi ke kita harus peduli. Kuncinya adalah kita harus peduli orang sekitar kita, karena memang di zaman sekarang ya Mbak, kita tahu kan kepedulian itu sudah berkurang sekali. Kita sudah sibuk dengan gadget kita, hanya peduli dengan diri sendiri. Bahkan sebelah kita aja mungkin kita tanya nama nggak tahu kadang, karena kan tidak peduli. Yang poin utamanya adalah kita peduli dulu. Setelah kita peduli, kita tahu kalau orang itu berubah. Kita harus aware nih, berubahnya kenapa, kayak gitu kan. Memang gak harus sakit ya. Jadi kita harus aware dulu, kenapa nih, oh mungkin ada problem di dalam keluarga, problem di tempat kerja ya. Di tempat kerja, kita harus aware dulu. Mungkin ada orang-orang yang susah bercerita ya Mbak ya, kadang itu kan, gak semua orang itu mudah bercerita, mudah menceritakan masalahnya sehingga kita bisa membantu. Kalau gitu kan nyaman ya Mbak ya. Tapi kalau yang tipikalnya diam, introvert, gak bisa cerita, tidak mau bercerita, ya kita yang harus aware, kita harus mendatangi mereka, tapi sebatas empati aja. Orang-orang kayak gini biasanya kan mereka kan tertutup ya. Introvert gitu mereka tuh ya. Introvert sekali, betul. Nah, yang kayak gitu kita
simpatinya jangan dulu. Empati aja dulu, datang di sebelahnya, duduk bareng. Bahkan mungkin mereka tidak butuh saran dari kita, hanya butuh kedatangan kita. Ngobrol ringan gitu bisa membantu ya. Tidak ngobrol. Gitu. Bisa ya. Karena kita saya cuma butuh kehadiran seseorang. Oh, berarti orang itu peduli sama saya. Bahkan tidak untuk ngobrol, hanya diem aja di sebelahnya. Itu sudah membantu sebetulnya, salah satunya. Membantu dia untuk oh, ada nih yang peduli sama aku. Jadi aku nggak sendirian. Kayak gitu. Aku nggak di sini nggak sendiri. Jadi ada masih yang orang-orang yang peduli sama aku, dan memang hal-hal seperti itu harus disosialisasikan, diajarkan. Dan kalau bisa memang dibuat habit ya Mbak ya. Jangan sampai yang peduli itu nggak ada. Kayak gitu. Itu hal kecil tapi bisa membantu ya, gitu ya. Bisa banget membantu. Ya, kembali tadi kan saya dapat data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional dari Kepolisian tadi, itu kan fenomenanya semakin naik ya, dari 600 sekian itu tahun 2022 jadi 1288, itu tahun 2023 2024 naik lagi jadi 1444 sekian. Ini fenomena apa kok terus naik ini, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah gini agar mereka juga bisa meminimalisasi, dan negara hadir lah untuk orang-orang stres kayak gini kan juga mereka juga harus hadir kan, ini memprihatinkan. Itu data dari kepolisian, belum lagi data dari Dinkes atau data-data lain, apalagi yang nggak terdata kan Dok ya. Betul. Itu memang sesuai dari yang saya baca juga. Jadi bahkan itu terjadi di dunia sih Mbak ya. Jadi data terbaru dari WHO itu juga per 40 detik itu ada 1 orang yang bunuh diri. Bahkan seserius itu ya, udah masalah global, masalah dunia. Lalu kita turun ke Indonesia pun juga tinggi sama, dan bahkan meningkat ya Mbak ya, yang seperti itu. Nah itu adalah salah satunya memang dari stres, misalnya beban. Nah beban ini kan tadi kita bilang ya, beban kerja, stres kerjaan, atau beban dari keluarga misalnya. Nah masalah-masalah seperti itu. Ya, ini menurut dokter apa yang harus dilakukan oleh negara untuk hadir kepada rakyatnya yang memang ini sudah mengalami stres dan tingkatnya udah memprihatinkan ini jumlahnya ini kan ya. Betul. Yang pertama pastinya negara harus peduli dulu kayak gitu. Meskipun negara kan kita harus juga peduli sama masyarakat kita. Kita berikan edukasi Mbak. Jadi edukasi itu penting. Kita harus berikan, atau kita harus berikan ilmunya dulu harus kita turunkan sampai ke sekolah-sekolah, sampai di tempat-tempat kerja. Itu harus kita tahu, kita berikan dulu apa sih stres itu, apa sih penanganannya itu, bagaimana solusinya, bagaimana mengenalinya, bagaimana ciri-cirinya. Itu memang harus kita jelaskan di awal. Nah, supaya apa? Supaya mereka tahu. Setelah itu kita jelaskan juga bahwa stres itu karena di masyarakat sekarang stigmanya kan stres itu jelek ya Mbak ya. Iya, pasti itu ya, negatif. Kan. Stres gitu kan, sakit ya gitu. Ya karena memang betul sakit gangguan ya, istilahnya saya bilang. Gangguan jiwa tadi ya. Gangguan jiwa ya Mbak ya, gangguan jiwa itu sesuatu hal yang tidak terlihat. Jadi kalau kita luka ya, berdarah kita obatin. Tapi kalau misalnya gangguan jiwa, luka, siapa yang mau ngobatin? Nah akhirnya kita harus setelah kita edukasi, kita berikan masukan, terus kita stigma di masyarakat kita benerin bahwa sesuatu yang seperti itu nggak apa-apa, memang ada, memang normal, dan memang harus kita bantu dengan didampingi, dengan diobati ke tenaga profesional, misalnya ke psikolog maupun ke psikiater. Dan itu kalau jadi kan nggak semuanya ya orang itu punya duit kan ke psikiater, psikolog, pasti kan berbayar. Ini pentingnya negara itu hadir ya untuk memberikan edukasi ya. Seperti ini melibatkan kementerian yang terkait, atau melibatkan juga dinas di kabupaten kota terkait ya. Seperti itu ya Dok ya. Iya. Insya Allah mudah-mudahan ini Dok ya didengar oleh pengambil kebijakan ini, masukan dari Dokter Erlina ini. Betul ya Dok ya, kayak gitu ya Dok ya. Betul. Hal seperti itu simple tapi bermakna sekali. Karena ketika nanti tuntutan pekerjaan, terutama ya Mbak, beban pekerjaan itu berat sekali nanti, sehingga yang mengalaminya atau sebagai pelakunya itu tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa menghadapi masalah itu dengan baik, pasti jatuhnya akan ke stres.
kayak gitu. Jadi selain edukasi, kita juga berilah pelatihan untuk gimana sih solusinya, caranya biar nggak stres. Jadi keseimbangan hidup itu juga penting. Jadi nggak kerja aja ya, nggak kerja enggak. Kita harus imbang antara kehidupan sosial kita sama kehidupan pekerjaan kita. Dan stres itu nggak mungkin bisa dihindari selama kita hidup kan. Bagaimana kita mengelolanya aja kan gitu ya. Pasti stres itu pasti ada, beban itu pasti ada. Tapi bagaimana kita menanggulangi seperti itu. Jadi yang tadi contohnya, misal kita punya hobi nih. Nah, Mbak Risa punya hobi apa nih? Ya gitu. Saya punya hobi, kalau saya pribadi saya suka olahraga. Jadi saya maksimalkan di situ aja. Jadi saya luapkan di situ. Ketika lelah, ya sudah saya olahraga aja. Jadi itu karena salah satu fungsi olahraga juga kan bisa meningkatkan, mungkin sering dengar ya Mbak ya, bikin gak stres. Ya, kalau olahraga itu kewajiban kalau saya. Oh, kewajiban ya. Karena tiap hari angkat beban, treadmill itu. Ya betul. Itu bagus. Apalagi bisa kita tanamkan itu kepada jadi olahraga tuh bisa ya mengurangi stres, itu bisa ya ternyata ya. Ada hormon nanti yang memicu itu sebagai hormon, kita dengar biasanya hormon bahagia. Iya, gitu ya. Makanya kenapa bisa kita lihat Mbak, orang-orang yang rajin olahraga pasti tingkat stresnya lebih berkurang kan? Lebih rendah daripada orang yang seperti itu ya. Mbak Rista kan karena rajin olahraga tingkat stresnya lebih rendah. Itu bagus. Atau punya hobi lain juga boleh, nggak harus olahraga. Traveling gitu kan ya. Traveling boleh, tapi nanti mikir duitnya dari mana? Stres lagi ya. Iya sih. Kalau olahraga kan murah ya, lari-lari atau jalan kaki itu bisa ya. Yang punya hobi masak mungkin, berkebun, silahkan melakukan hobinya. Memang jangan melulu untuk kerja kayak gitu. Jadi perlu kayak ice breaking gitu ya. Iya, perlu banget. Refreshing untuk kesehatan mental kita ini ya. Betul. Ya ini kalau untuk fenomena bunuh diri ini kan, kalau untuk masyarakat bawah mungkin ada tekanan ekonomi kayak seperti itu kan. Kalau wajar juga sih ya, dalam tanda kutip ya mereka mereka itu ya ada beban kan, karena memang kebanyakan ada banyak PHK kan, seperti itu, ada gak kerja kan, seperti itu kan, himpitan ekonomi dari masalah rumah tangga, dari itu kan sudah memang wajar untuk menengah ke bawah. Dan untuk menengah atas, bahkan orang-orang kaya ini bunuh diri loh, bahkan dokter hewan yang di UNER itu kan anaknya orang kaya bisa bunuh diri. Ini juga dengan cara yang menutup ini ya, menutup sama tah kresek gitu kayaknya gitu ya. Sama dikasih karbon apa itu ya. Ini kan dampak yang terjadi juga dari salah seorang politisi itu kan, juga kan adiknya politisi juga sih ya, itu kan di deteksi juga bunuh diri kan. Si Ede nih kan, saya nggak sebut namanya ini ya. Ini juga seorang politisi juga, itu juga seperti itu. Tapi jangan dijawab dulu, Dok, fenomena apa ini kok bisa orang-orang kaya sampai stres juga, mereka banyak uangnya kan, mau apa aja bisa ya. Nanti kita bahas lagi ya. Boleh. Sambil minum kipas dulu ya. Oke, siap Mbak. Oke, terima kasih. Ya Dok ya, kita lanjutkan lagi ya edukasinya. Terima kasih loh Dok ya, di tengah hektik kerja datang ke sini mengedukasi, berfastabil khairat ini ya, ceritanya ini ya. Harus imbang kan Mbak? Harus imbang ya. Iya. Bekerja maupun ibadah juga ya. Nah itu keseimbangan yang perlu. Betul ya. Korunas anwa ubulinas gitu ya. Ya Dok, ini kembali ke kasus-kasus yang tadi ini ya. Ternyata bunuh diri itu nggak hanya menyasar orang-orang miskin, tapi juga orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, bahkan konglomerat, bahkan selevel politisi. Konglomerat juga banyak yang akhirnya bunuh diri. Ini fenomena apa ini Dok ini? Betul. Jadi memang kita bebannya beda. Kita harus tahu dulu nih Mbak. Tadi saya bilang istilahnya dari banyak faktor ya, dari faktor A, B, C. Nah kemungkinan yang dari kita bilang yang dari orang berada berarti kan bukan faktor ekonomi. Nah faktor lain nih, apa yang bisa menyebabkan itu? Salah satunya mungkin beban kerja, atau mungkin faktor keluarga, tekanan dari keluarga mungkin ya. Betul. Nah itu juga faktor yang penting kayak gitu tadi. Jadi kita kita di pressure untuk bekerja, tidak ada waktu untuk tadi healing ya, kalau zaman sekarang kita bilang ya. Tidak ada waktu untuk healing, untuk rekreasi, sehingga tidak ada tuh keseimbangan dalam hidup kita. Kayak gitu. Itu penyebabnya ya. Betul.
Dan gini kan celakanya ini banyak juga loh fenomena ya, orang-orang yang kadang-kadang ada orang stres atau anggota keluarga stres, teman kita stres, terus mereka berusaha untuk curhat ke kita. Ini malah ini kan rata-rata ini ya dari kasus-kasus bunuh diri. Ini kan dokter juga dari polisi juga bilang mereka ini kadang-kadang mau curhat ke keluarga, mau ke teman. Itu mereka malah disalahkan kalau mereka ada masalah. Nah, ini kan kayak apa harusnya mereka kok malah disalahkan orang curhat, nggak dikasih solusi, nggak dikasih tanggapan positif, harusnya kan dikasih semangat lah minimal gitu ya. Kok malah disalahkan, jadi ini kan malah mereka down. Ini gimana ini dok ya? Betul. Jadi orang-orang seperti itu, apalagi sudah sampai kasus dia bunuh diri tadi ya mbak ya, itu memang dia sudah kayak udah maksimal istilahnya, tidak ada solusi lain, tidak ada kumpulan dari beban kerja, stres yang berkepanjangan, jatuh ke depresi. Akhirnya karena mereka tidak ada solusi istilahnya, karena mencari tadi solusi ke A, ke B, ke C, tidak dapat, malah dijudge, malah dapat stigma-stigma jelek. Betul. Nah, akhirnya jatuhlah tadi, karena istilahnya kita bilang udah maksimal nih, udah mentok ya udah akhirnya jatuh ke kondisi tadi bunuh diri pilihannya. Karena dengan begitu saya bisa mengakhiri nih beban saya. Setelah itu kan saya nggak berpikir lagi. Tapi ya itu tadi, dia juga lupa setelah itu kan kalau sudah bunuh diri ya udah nggak bisa ngelakuin apa-apa kan mbak ya. Dan memang itu tadi orang-orang sekitar sih yang harusnya peka. Jadi orang sekitar berpengaruh juga ya dalam berpengaruh sekali, betul. Bisa jadi dia sudah ada tanda-tanda stres, ingin mendapatkan solusi, tapi orang sekitar tidak peduli. Orang sekitar tidak memberikan solusi, malah menambah beban, stres, gitu semakin ya. Stres, akhirnya dia tadi mulai stres ringan, mulai yang cuma cemas-cemas aja, mulai yang gangguan tidur 1-2 kali aja, akhirnya mulai gangguan tidur yang setiap hari mbak, nggak bisa tidur. Kenapa ya? Berpikir terus gimana ya, mulai menarik diri, kayak gitu, nggak terlalu suka akhirnya cerita kan, karena setelah dia cerita selalu disalahkan. Ini aku cerita tuh nggak dapat solusi ya, gitu, malah dapat yang judges yang jelek lagi gitu, kayak gitu. Betul. Ya, jadi para orang tua atau juga sahabat kalau ada sahabat yang cerita atau ada anggota keluarga yang cerita, ini jangan malah disalahkan atau diacukan, tapi dengarkan, minimal kasih semangat. Dengerin dulu lah minimal itu. Minimal gitu ya. Dengerin dulu ya. Dengerin dulu juga ada ini mbak. Dengerin, jangan dengerin pegang handphone. Nah, gitu ya. Kan melakukan ini ya. Dengerin bener-bener ya. Beneran dengerin gitu. Kita berempati, dengerin gitu. Dengerin dulu. Ya nih dok, masyarakat awam pasti nggak tahu deh apa sih bedanya empati sama simpati, itu bisa dijelaskan ya? Betul. Jadi kan saya tadi sering bilang simpati, empati, mirip tapi berbeda bentuk. Nah, sama halnya seperti kami tenaga medis, kita cukup berempati, tidak bersimpati. Kita berempati itu kita seolah-olah seperti jatuh dalam keadaan beliau, gitu. Tapi, senasib itu ya? Ya betul. Kita bilang kita senasib lah sama dia, tapi kita tidak memposisikan kita jatuh ke dalam posisi yang sama sampai misal dia menangis, kita jangan ikut nangis, tambah nangis. Iya. Oh jadi kita juga perlu ya. Kita harus kasih tameng. Betul. Kita malah nggak boleh nangis juga, nggak boleh gitu ya. Jangan ikut nangis. Biasanya kalau cewek sama cewek itu bisanya ikut nangis itu ya. Betul. Jadi harus tegar gitu ya. Kita tegar dulu karena kita kasih kekuatan ke dia. Oh bisa nih, kamu kuat kok, kamu kuat gitu. Kita jelaskan. Jadi kita berempati saja. Kita jatuh dalam keadaan seperti dia. Kita anggap kita juga seperti dia. Tetapi kita tidak ikutan sampai masuk ke dalam seperti dia. Tadi contohnya menangis, kita ikut nangis, ya insya Allah tangis-tangisan. Jadi cukup kita tenangkan. Jika ada lagi sih mbak sarannya, jika dia butuh saran, silahkan diberikan saran. Tapi jika dia tidak butuh saran, hanya untuk didengarkan, sudah cukup dengarkan saja. Betul. Kadang kita tidak tahu dia itu ada di posisi stres yang tingkat mana. Ketika orang itu sudah posisi stres yang tingkat berat, orang tidak akan bisa menerima saran apapun. Pasti cukup didengarkan.
Jadi ini kembali lagi bahwa pendidikan dasar untuk agama itu penting ya, agama apapun ya. Jadi sesuai dengan keyakinan masing-masing itu memang agama itu sentral gitu ya, mulai dari kecil ya. Karena itu bisa mempengaruhi kan mereka. Kalau agamanya kuat itu insya Allah nggak sampai ada bunuh diri seperti ya. Soalnya sekarang macam-macam nih dok ya. Ini saya baca di Asosiasi Pencegahan Bunuh Diri ini ada 4 ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang bunuh diri nih ya. Ini yang pertama kan gantung diri. Oh iya, betul. Macam-macamnya ya Mbak. Iya, macam-macam kan banyak juga kan. Terus kamu dengan senjata tajam, terus sampai terjun seperti itu kan. Ini kan ngeri kan ini menurut saya kan, dan ini yang terbaru ini kan pakai ditutup plastik supaya nggak mungkin menghindari sakit ini ya, pakai nggak tahu apa ya, karbon-dioksida. Saya nggak tahu istilah medis nih ya, maaf ya, ini saya nggak tahu ini mohon dikoreksi kalau saya salah, ini nggak tahu pakai apa istilah karbon-dioksida atau apa yang beracun akhirnya meninggal di tempat kayak seperti itu dok. Ini kan fenomena ini kan macam-macam ini kan dok. Ini kayak apa menurut dokter cara-cara kayak seperti ini dari segi medis itu bagaimana sih dok untuk mempercepat kematian dengan cara yang tragis menurut saya itu? Betul, ini bukan tips untuk mempercepat kematian ya Mbak. Betul, iya jangan sampai tiru ya ini ya. Kita bahas aja tentang ini edukasi gitu ya. Berapa yang memang kita lihat ya. Jadi fenomena yang bunuh diri ya, itu memang saya rasa itu berkembang ya Mbak ya. Mulai dulu mungkin kita lihat sayat nadi itu sering ya kalau zaman dulu. Kalau dulu sekarang kan nggak ada ya sayat nadi ya. Nah, kayak gitu. Mulai dari yang kita sayat nadi, lalu kita ada orang yang melompat ya, bisa bilang melompat dari tempat ketinggian. Terus ada mungkin pernah dengar Mbak beberapa bulan yang lalu itu saya juga sempat dengar ada berita orang menabrakkan diri di kereta. Itu juga sering. Seorang polisi dengan pangkat AKBP perwira tinggi aja bisa loh sampai nabrakan dirinya ke kereta. Ini kasus besar sih waktu zaman itu ya, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah itu. Betul. Nah yang cara-cara seperti itu. Terus yang terakhir tadi ya, yang itu tadi kita mengunci diri kita di kendaraan, kita hidupkan kendaraannya sampai semalaman, kan akhirnya timbullah gas-gas beracun kayak gitu. Betul, itu fenomena-fenomena yang mungkin bisa dibilang kayak sudah dipelajarin ya. Oh ternyata dengan pakai sayat nadi itu kurang, nah kayak gitu. Oh ternyata menyakitkan ya, kita cari cara lain sih kan, karena orang manusia ya berimprovisasi, pasti berpikir untuk kalau cara ini nggak bisa, oke, aku pakai cara lain nih gitu. Oh pakai cara ini nggak bisa, kenapa? Karena sakit misalnya. Oh karena kok lama gitu. Ya akhirnya pakai cara lain, sehingga jatuhlah di saat ini itu cara yang paling sering betul pakai gas beracun. Gitu. Dan ini memang tidak disarankan ya. Cuman kita edukasi jangan sampai seperti itu ya. Hati-hati jangan sampai menyimpan mungkin ya yang seperti itu. Terus habis itu tiba-tiba ya itu kita menghirup udara beracun. Ya betul, cepat, karena kan yang utama dari istilahnya hidup kita yaitu dari pernafasan dulu kan. Ketika pernafasan berhenti, makanya kalau di emergency yang diselamatkan pertama apa? Pernafasan. Nah, karena itu. Jadi ketika tahu, oh berarti nafas. Nah, dari situ ketika nafasnya kita ganggu, kita stop. Ya sudah, selesai, cepat. Ini jangan ditiru ya sahabat. Maklumat podcast ini hanya sekedar edukasi. Ini sangat mengerikan ya kalau memang itu terjadi. Jadi pemerintah memang diharapkan ini turun tangan ini ya, yang lebih intensif ya. Memang selama ini ada sih Kementerian Kesehatan membuka konseling kayak gitu, tapi edukasinya sosialisasinya kayak menurut saya kurang ini ya. Semoga Kementerian Kesehatan mensosialisasikan ada konseling ini yang sampai tingkat bawah ini, benar ya dok ya? Betul. Kalau di Umsida ada nggak ini dok konselingnya itu ya? Memang setahu saya kalau untuk konseling di Umsida kan ada prodi psikolog juga ya. Nah, gitu ya. Harapan saya juga dengan adanya prodi psikolog, nanti harapan saya dari situ lulusannya juga bisa membuka konseling yang seperti itu atau mengedukasikan. Nah, kita bisa nih berkolaborasi antara kita FK Umsida, para dokter-dokter tenaga medis ini, dan juga para psikolog. Nah, psikolognya nanti ya betul dari prodi psikologi kita berkolaborasi dengan para dokter tenaga medis, kita satukan nih ilmunya antara psikologi dan nanti para psikiater. Nah, itu pasti gitu ya? Insya Allah lebih bagus lagi nanti hasilnya, selain untuk kita kan bisa untuk berguna untuk masyarakat. Jadi poinnya ini memang kembali ke tadi ya, bahwa pendidikan agama itu memang sangat-sangat penting ya, untuk dasar untuk dan ini memang pencegahan bunuh diri ini memang efektif kalau untuk pendidikan agamanya kuat ya, karena semuanya agama
agama pasti melarang adanya aksi bunuh diri yang seperti itu tidak ya. baik. Betul. Dan nggak- ancamannya nanti keras kalau di agama ya. Jadi betul, jangan coba-coba untuk melakukan bunuh diri, karena bunuh diri itu bukan solusi, sahabat Maklumat Podcast ya, bukan solusi, malah menambah masalah. menambah masalah baru dan Menambah masalah baru, Ya, tidak belum- menyelesaikan betul. masalah. Bukan berarti kalau udah bunuh diri selesai, oh enggak. Jadi semua agama pasti kan ada kehidupan kedua nanti ya, Betul. mau di surga, di neraka Betul. ada pertanggungjawabannya kan, seperti itu ya Dok ya. Betul, Ya terima kasih edukasinya yang Sama-sama. sangat-sangat bermanfaat ya. Terima kasih Tetap kembali. berfastabiqul khairat Dok. Jangan insya pernah lelah. Insya Allah. Kapan-kapan datang ke sini lagi ya. Insya Allah. Ya demikian Matur nuwun. Maklumat Podcast kali ini, dan jangan lupa tonton terus Maklumat Podcast hanya di channel YouTube Maklumat ID, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Saya Rizta Irvana Giordano, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.